Halo teman-teman, hari ini saya akan berbagi pengalaman cara memasang LCD Xiaomi Redmi Note 7. Di sini yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita mengelem bagian sensor atasnya. Dan ini adalah bagian fleksibel warna oranye, fleksibel LCD, merah fleksibel baterai, dan biru fleksibel charger. Dan ini adalah posisi fleksibel di bagian bawahnya. Oke, kita langsung saja. Di sini kebetulan saya mempunyai pasien Redmi Note 7 yang terjatuh lalu tergilas sepeda motor. Kondisinya cukup parah. Di sini frame dan bodinya agak sedikit melengkung. Oke, yang pertama kita di sini adalah mengeluarkan kartu SIM cardnya. Hal yang wajib di sini teman-teman. Terus yang kedua, di sini kita akan mulai dengan memanaskan pelindung belakangnya di sini, karena untuk Xiaomi Redmi Note 7 di sini dia menggunakan lem, jadi wajib kita panaskan. Di sini saya percepat saja gambarnya untuk mempersingkat waktunya. Artinya setelah panasnya selesai, di sini teman-teman mencongkelnya. Di sini saya mencongkel pertama menggunakan cutter agar lebih mudah, lalu menggunakan penyekat. Tapi harap berhati-hati karena bagian atas dari handphone ini juga masih ada fleksibel fingerprintnya. Jadi begitu lepas, teman-teman harap hati-hati mencabutnya agar tidak merobek fleksibel fingerprintnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada fleksibel fingerprint. Nah, di sini konektornya cukup parah, beberapa konektor sudah terlepas. Oke, sebelum kita memulai pemasangan LCD, alangkah baiknya kita coba dulu LCD-nya. Tapi yang pertama kita perbaiki dulu soket-soket yang ada di bawah ini karena beberapa terlepas tadi, mungkin bekas tergilasnya. Oke, di sini langsung saja kita ambil LCD yang barunya. Mendapatkan garansi, karena saya sendiri membelinya di online. Untuk mendapatkan garansi kita wajib mengetesnya sebelum membuka segel-segel atau mengelem LCD tersebut. Oke, kita di sini langsung saja kita nyalakan device-nya. Oke, sampai di sini gambarnya saya akan percepat terlebih dahulu. Ini posisinya sudah hidup, kita masukkan passwordnya. Kita lihat atur kecerahannya sepertinya berfungsi. Lalu kita di sini saya akan mencoba dulu fungsi arus casnya karena ini kondisi HP-nya cukup parah. Oke, sepertinya normal, stromnya mau masuk 1 ampere. Nah, di sini juga sangat penting karena HP-nya ini tadi seperti saya bilang tadi, HP-nya bekas tergilas. Oke, setelah itu kita cek fungsi keyboardnya apakah semuanya normal. Baik, kelihatannya semua normal. Baik, kalau semua sudah normal, kita bisa langsung ke tahap pemasangan LCD secara permanen. Kita matikan dulu device-nya. Oke, setelah device-nya mati, kita cabut dulu fleksibel LCD-nya, lalu kita amankan terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita lanjutkan di sini. Proses selanjutnya adalah kita cabut dulu fleksibelnya ini. Saya rekomendasikan untuk mencabut konektor baterainya untuk keamanan, dan juga untuk mencabut konektor fleksibel fingerprint bagian atasnya. Mungkin nanti biar teman-teman tidak kesulitan saat membolak-balikkan handphonenya, saya rekomendasikan untuk melepas bagian atasnya. Dan di sini bagian bawahnya kita lepaskan dulu 7 skrupnya. Setelah sebentar skrupnya terlepas semua, kita cukup mencongkelnya saja karena di sini hanya terdapat speaker yang menempel. Artinya begitu kita cabut atau kita congkel,
itu akan secara otomatis terlepas. Oke, kita pelan-pelan lepaskan dulu ke 7 skrup yang ada di bagian bawahnya. Oke, setelah semuanya terlepas, kita langsung congkel saja. Ya, ini terlepas dengan speakernya. Oke, saya ingatkan teman-teman, mungkin ada baiknya melepas bagian sensor fingerprint yang ada bagian atasnya. Oke, setelah kita lepas bagian bawahnya, di sini kita langsung saja panaskan untuk melepaskan LCD dari frame handphonenya. Ini saya menggunakan blower, kita panaskan dulu secara merata. Lalu kita buka. Di sini saya menggunakan cutter karena kalau LCD ore-nya agak keras. Saya masukkan penyekatnya. Baik, kita pelan-pelan saja di sini karena setelah terlepas ini ya, meskipun tidak ada sensor atau kita tetap pelan-pelan. Kalau di sini karena panasnya sudah kembali normal, saya panaskan kembali agar lebih mudah untuk melepaskan LCD-nya. Di sini, kita lihat teman-teman, LCD-nya masih terdapat banyak pecahan-pecahan kacanya, pecahan kaca LCD. Di sini wajib kita bersihkan agar pemasangan LCD berikutnya bisa presisi. Sini saya panaskan kembali untuk memudahkan melepas pecahan-pecahan kaca ini. Ya, di sini teman-teman bisa menggunakan apapun, artinya agar pecahan-pecahan kaca ini bisa lepas. Di sini saya menggunakan cutter dan melepasnya sedikit demi sedikit karena memang di sini agak sulit. Oke, saya potong saja. Di sini posisinya sudah bersih. Saya menyikatnya agar sisa-sisa debunya juga ikut bersih. Oke, saya ingatkan kembali teman-teman agar jangan sampai mengelem bagian sensor yang ada di bagian atasnya, karena itu akan mengganggu atau merusak fungsi dari sensor tersebut. Oke, kita langsung pasang saja LCD-nya dan pastikan pemasangan ini merata dan presisi di semua frame-nya. Tidak boleh ada bagian yang renggang. Oke, kita pasang kembali bagian tutup belakangnya. Di sini ada 7 baut. Kita juga pasang juga bagian fingerprintnya dan juga penutupnya.